Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kathurat dunubul abdi, apabila dosa-dosa seorang hamba itu banyak sekali, falam yakul lahu minal amali, lalu hamba itu tidak memiliki amal, tidak memiliki ibadah, mayukaffiruha, yang tidak dapat melebur dosa-dosa itu. Ibtalahullahu, maka Allah mengujinya bil huzni, dengan kesedihan. Untuk apa? Liyukaffiruha anhu, untuk melebur dosa-dosanya. Rawahu Ahmad an Aisyata. Dosa itu dibagi menjadi dua, Pak. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Sebagian besar ulama mengatakan untuk menghilangkan dosa besar tidak cukup dengan istighfar. Jadi dosa besar itu hilang dengan taubat, ditaubati, ya. Jadi dosa besar. Lalu dosa-dosa kecil itu bisa hilang, ya. Nah, dengan beberapa hal. Jadi Allah ini memberikan kesempatan kepada hambanya dalam rangka melebur dosa itu dengan berbagai macam. Karena tidak semua dosa itu hilang dengan istighfar. Contoh aja, Allah itu kan yang menurunkan penyakit, juga menurunkan obatnya. Nah, penyakit yang satu ini obatnya ini, penyakit B obatnya B. Ngapunten, ngeluh ultraflu, sakit pinggang ultraflu, sakit gigi ultraflu, ya, patah tulang ultraflu. Ya nggak bisa. Ya, penyakit A itu obatnya A, penyakit B obatnya B. Dosa A ini hilang dengan hal-hal yang disampaikan oleh Allah. Contoh umpamanya, ya, beberapa hal yang bisa menghilangkan dosa. Di antaranya ini, hadis ini mengatakan kalau seorang hamba ini dosanya sudah banyak, ini dosa kecil, Pak, terus tidak punya amaliyah yang dapat melebur dosa itu, pokoknya gak tahu ibadah apa-apa, pokoknya dosane akeh, maka Allah memberikan ujian berupa kesedihan. Contoh, ngapunten, keluarganya meninggal, sedih, ekonominya susah, sedih. Nah, kalau yang diuji demikian itu kesedihan, dia sabar, dosa-dosanya rontok. Tidak bisa ada dosa istighfar terus, ya, itu dosa yang habis dengan istighfar, tapi yang lain tidak bisa. Ya tadi kawasa yang ultraflu, pokoknya lo apa ultraflu ae ya gak payu dongone apotek, Pak, metode ultraflu tok mean, ya. Jadi kesedihan, kalau nggak salah di kitab Qurratul Uyun, ya, jadi itu disebutkan begini, bila seorang hamba itu semalam suntuk sedih karena ma'isyah, karena penghidupan, iki menisuk anakku tak keimangan opo, menisuk tak keimangan opo, ya, bayar sekolah nggak ono, sedih, Pak, maka semalam suntuk itu dosanya rontok, ya. Ini kalau nggak salah di kitab Qurratul Uyun, ya. Jadi ada hadis semacam itu. Jadi umpamanya semalam suntuk itu dia sedih karena penghidupannya, ya, untuk makan besok, untuk bayar sekolah anak dan seterusnya.
Ya, bingung semalam suntuk itu, rontok dosa-dosanya. Ya, jadi lalu ada lagi hal yang dapat menghapus dosa. Kita alhamdulillah tadi sholat maghrib, berarti kita itu dari rumah berjalan ke masjid. Nah, dalam hadis disebutkan barang siapa yang berjalan dari rumah ke masjid dalam rangka sholat, terima kasih, 5 waktu atau sholat maktubah, 1 langkah itu menghapus dosa, 1 langkah yang lain meninggikan derajat. Jadi kita itu dari rumah ke masjid itu melebu dosa. Itu hadisnya lah berjalan Ustadz. Nah, kalau naik sepeda nih opo iki? Ya, dulu di zaman Rasulullah tidak ada sepeda, Pak. Unta ku ya melaku. Ya, sama. Meskipun naik sepeda sama mendapatkan keutamaan, yaitu 1 langkah itu dosanya dihilangkan, 1 langkah derajatnya dinaikkan. Cuma memang keutamaannya jauh lebih besar dengan berjalan. Opo maneh omahe wado, Pak. Ya, jadi omahe wado pahalanya tambah akeh. Ustaz, saya ke masjid gak kuat melaku, naik sepeda, ya hadisnya melaku ya gak nang masjid mulian, tidak apa-apa dipancal aja sepeda ya. Lalu ada lagi dosa itu hilang dengan wudhu, Pak. Dalam hadis disebutkan ya, apabila kita membasuh wajah, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah ini, melihat ya yang gak kena, ini rontok. Kalau membasuh tangan, yang diperbuat oleh tangan rontok dosa-dosanya. Yang diperbuat oleh kaki rontok saat kita membasuh kaki. Bahkan dalam hadis sahih itu disebutkan sampai keluar dari ujung-ujung kuku ini. Jadi wudhu itu dapat menghilangkan melebur dosa. Ya. Jadi yang lain itu adalah apabila kita sakit, ya. Nah, sakit lalu sabar, ini akan melebur dosa-dosa. Makanya ada orang itu kalau dikasih sakit malah bukan gerutu, tapi apa? Mengucapkan alhamdulillah. Wong sakit kok alhamdulillah. Iya, dosa-dosanya akan hilang. Ya, jadi semakin tinggi sakitnya, semakin parah sakitnya, maka dosa-dosanya semakin banyak yang hilang. Orang sakit itu kan Allah mengutus malaikat, Pak. Ya, jadi ada malaikat. Malaikat ya Allah, itu loh Pak Febi. Ya Allah, kenapa? Pak Febi saiki sehat. Ya, ambil kekuatannya. Kekuatannya Joko, Pak, melaku seyak wis gak kuat wis ndonggone kamar tok. Malaikat yang kedua, ya Allah, ya ambil nafsu makannya Pak Febi, diambil. Sate biasanya entek 5 biasane, saiki blas gak gelem sate, gak enak jarene ya. Jadi lalu apa? Malaikat yang lain, malaikat ketiga sini ya, ambil dosa-dosa Pak Febi, diambil, Pak, dosa-dosanya itu diambili ya. Lalu setelah itu berobat nanggone Dokter Mujib almarhum, Dokter Mujib almarhum apa gantinya ya. Lalu sudah enak ya. Nah, sembuh ini Allah memerintahkan malaikat lagi, malaikat iya ya Allah, kembalikan itu ya nafsu makannya Pak Febi. Wah, mangan opo ente Pak wis ya nafsu makannya. Malaikat B, ya Allah, kembalikan kekuatan Pak Febi. Kekuatannya dikembalikan, sudah.
Lho ngono ku malaikat cek ngelowo, Pak. Duh ya Allah, yang dua malaikat sudah mengembalikan. Yang saya ini bagaimana ini? Ada apa? Ini dosa-dosanya sudah saya ambil, ini bagaimana? Gua nggone laut. Gak dikembalikan Pak dosanya itu. Jadi kekuatannya, nafsu makannya dikembalikan, tapi dosanya tidak dikembalikan. Ini kalau kita sakit, ya mendapatkan. Nah, nek sakitnya sampai 10 tahun, entek dosane. Ya, nek sabar. Itu apa? Syaratnya harus sabar. Ya. Lalu ada lagi, ya, dosa-dosa akan hilang nek jik tekani tamu. Ya kemarin sudah kita sampaikan, tamu masuk itu membawa rezeki, tamu pulang membawa dosa-dosa tuan rumah, itu dibuang ke laut. Ya, jadi ini anak tamu, wah, alhamdulillah rezeki teko, dosa hilang. Ya, nah kalau di kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali itu ada syaratnya. Tamune dihormati. Hormat ke. Iku lak tentara iku, Pak. Pramuka iku. Dihormati iku ya jika ngombe, jika jajan, apa maneh tamune nek nginep kei sarapan. Ya. Ada Pak, tamu nginep nggak jika sarapan. Kenapa? Tuan rumahnya nggak biasa sarapan pagi. Nggak jika sarapan nih. Apa ngaku nggak biasa sarapan? Lah itu nggak pas. Itu seperti dirinya. Ya orang lain kan nggak. Jadi ada tamu. Lalu ada lagi yang bisa menghilangkan dosa-dosa, yaitu haji mabrur. Barang siapa yang mendapatkan titel haji mabrur, maka dosa-dosanya hilang seperti bayi dilahirkan. Ya. Lagi, dosa itu akan hilang dengan puasa. Kalau puasa Ramadan, man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Jadi poso ikhlas karena Allah, dosa-dosanya hilang. Termasuk poso sunnah Arafah. Ya tanggal 9 Desember atau 9 Dzulhijjah, Pak. Ya. Jadi itu 9 Desember, bulan 12, itu bulan Masehi. Ya, bulan Hijriah 9 Dzulhijjah. Yukafirul sanatal madiyah wal baqiyah. Barang siapa yang puasa Arafah, maka diampuni dosa-dosanya selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, jadi puasa ini juga menghilangkan dosa, termasuk puasa Asyura, yukafiru sanatul madiyah. Ya, Allah akan mengampuni setahun yang lalu. Ini lalu ada zikir-zikir tertentu. Ini juga menghilangkan dosa. Contoh, ya, kita setelah sholat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Lalu ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu dan seterusnya. Kalau sudah ditutup gitu, dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu jangan sampai enggak, Pak. Jangan sampai tidak dilakukan. Ya, saya lihat ada sebagian teman-teman pas subhanallah, subhanallah, subhanallah menengai, eman. Dan itu hitungan, karena hadis ada hitungannya 33 kali, 33 kali, terus yang satunya 33 kali tambah 1. Jadi 34 100. Ya, itu dosa-dosa akan diampuni. Bahkan ngapunten.
Zikir ini pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang muhajirin, ya. Jadi sahabat Rasulullah ngapunten sing melawat Pak, kaya awak dhewe ngene lho. Demo nang Rasulullah. Ya. Jadi demo nang Rasulullah karena apa? Karena melihat orang kaya. Ya Rasulullah, kami ini orang miskin, tidak seperti orang kaya. Orang kaya sudah meninggal. Ya. Kami sholat, dia juga sholat. Jadi pahalanya podo Pak. Kami puasa, dia juga puasa, pahalanya podo. Tapi kami orang kaya itu bersedekah, orang kaya itu pergi haji, kami nggak bisa. Kalah Pak. Sampai wong sugih, nggak iso haji, nggak iso sedekah. Si sedekah kan orang kaya. Lalu Rasulullah SAW memberikan awan, kalau amalan ini kamu lakukan, maka kamu bisa nyelip orang kaya. Ya, apa itu? Setelah sholat, dzikirlah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Ya. Kalau kamu dzikir itu iso nyelip amalan-amalan, iso nyelip pahala-pahala orang kaya. Ya, selama orang kaya tidak melakukan. Nah, bangga Pak, alhamdulillah, mari demo enak mulai. Orang kaya tak selip pahalane. Ya. Lalu beberapa hari lagi apa? Kembali kepada Rasulullah. Ono apa maneh? Ya Rasulullah, setelah engkau sampaikan orang kaya-kaya itu juga melakukan semacam itu. Kalah kami. Nah, apa kata Rasulullah? Itulah rahmat Allah. Jadi kalamane Pak wong kaya yang nglakoni ngono ya. Jadi kalau waktu kita setelah sholat jangan sampai ndak dzikir subhanallah 33 kali. Ya. Ini terus apa? Lalu tentunya dengan istighfar. Istighfar ini juga menghilangkan dosa-dosa. Dalam riwayat Abu Dawud kalau nggak salah, barang siapa setelah sholat belum berubah duduknya lalu dzikir astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah meskipun sebesar buih di lautan. Makanya alhamdulillah di masjid ini ya secara berjamaah, mungkin juga secara sendiri-sendiri itu kalau kita membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Pak ya, bukan ilaik tapi ilaih ya, pakai hak. Ya, kadang-kadang saking semangatnya mungkin dulu hafalannya melok-melok, nggak moco astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaik, ya masalah ya. Nah, kalau sudah diucapkan 3 kali ya belum berubah tempat duduknya, Allah mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Oleh karena itu kalau sholat ojo koyo cilik mari salam langsung melayu, istighfar 3 kali dulu Pak. Ya. Jadi lalu masih banyak lagi Allah memberikan kesempatan untuk melebur dosa. Tentunya dosa-dosa kecil dengan amalia-amalia yang lain ya. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan mungkin. Ya, enggak. Ngudha bojone tangga. Ya. Ini ada pertanyaan, buih di lautan kan banyak, ya dosa-dosa sebanyak itu akan hilang. Umpamane nggodha bojone tangga ngono ya iso hilang ta dosane ngono. Nah iki mau dipraktekkan Bang nih, ya mau dipraktekkan ya. Jadi selama dosa-dosa kecil ya ontok, selama dosa-dosa kecil.
Nek dosa besar itu harus ditaubati, ya. Dosa-dosa kecil itu untuk semuanya. Jadi banyak sekali amalia-amalia yang bisa menghilangkan dosa. Nah, khusus kades ini kalau kita dicoba oleh Allah dengan kesedihan, maka sedangkan orang ini nggak punya amalia apa-apa, ya tadi itu poso, gak tape poso, ya dzikir gak tape dzikir, wudu gak tape, ya macam-macam gak tape pokoknya, gak punya amalia itu loh. Nah, Allah memberikan cobaan sedih apa wae Pak, ya, lalu dia sabar. Nah, kalau sudah begitu dosa-dosanya juga akan rontok, ya. Jadi inilah rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Jadi Allah itu lebih memberikan rahmat kepada kita daripada murkanya, Pak. Murkanya Allah itu besar sekali, apalagi kalau nanti sudah di hari kiamat, sudah diadang bisa membendung, ya. Tapi saat sampai begini rahmat Allah itu, ya. Rahmat Allah itu 100 macam umpamanya, ya. Rahmat Allah jumlahnya 100 macam. Satu macam saat ini loh Pak, saat ini di dunia itu hanya dikasih satu macam rahmat Allah. Salah satunya yang indikasi rahmat Allah itu kucing atau ayam lalu lahir, induk ayam ini enggak ngincak anaknya kucing, itu termasuk rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, diinjak-injak Pak itu Pak, ya. Jadi kasih sayang induk binatang kepada anaknya itu ada rahmat Allah. Yang satu tadi itu Pak, dipuaki sebanyak ini, hanya satu. Nanti di akhirat rahmat Allah itu ditumplek-blek semuanya, ya. Mudah-mudahan kita itu mendapatkan rahmat Allah, ya. Jadi kalau sudah meninggal mendapatkan rahmat Allah, itu tadi doa yang saya bacakan tadi, ya, itu harapannya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh soleha. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.